Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Qala Sayyidina al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumil salihin amin. Adabul imamati wal qudwati yanbaghi lil imam an yukhaffifas shalah. Seharusnya bagi imam harus meringankan imam akan sholat, artinya jangan panjang-panjang supaya orang nggak bosan. Karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW berkata, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Atau kama qala Nabi SAW, Allah tidak jemu mendengarkan permintaan kalian, menerima ibadah kalian, kecuali kalian sendiri yang jemu. Jadi jangan sampai kita ibadah itu jemu. Ya, kita usahalah untuk meningkatkan ibadah kita, menambah amalan kita, tapi jangan sampai menyebabkan kejemuan. Apalagi kita sebagai pemimpin, jangan sampai menjadi penyebab kejemuan orang lain di dalam belajar agama Islam dan mengamalkan isi daripada pelajaran agama Islam itu sendiri. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salat aku di belakang seorang pun, artinya aku menjadi makmum akan banyak imam, tapi akhaffa akan yang lebih ringan, tidak lama, tidak panjang, salatnya wala, dan tidak akan yang lebih sempurna atamma min Rasulillah, daripada Rasulullah SAW. Jadi menegaskan Sayyidina Anas di sini bahwa Kanjeng Nabi itu tidak terlalu panjang salatnya, tapi sangat sempurna. Sangat sempurna ya pasti, karena beliau itu adalah figur utama dalam segala hal, khususnya dalam salat, sehingga beliau berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Yang di hadis ini titik poinnya akhaffah, kalimat akhaffah. Jadi mahal syahidnya di akhaffah, ringan, artinya tidak menyebabkan makmumnya itu jemu atau merasa kesal gitu. Nah, kemudian adab-adabnya menjadi makmum di sini, wala yukabbiru ma lam yafrughil. Ini bagaimana ini? Kok enggak kelihatan ini? Naam, wala yukabbiru ma lam yafrughil muadzinu min al-iqamah wa ma lam tastawi as-sufuf wa yarfa'u sawtahu bit-takbirat wa la yarfa'u al-ma'mum sawtahu illa qadra ma yusmi'u nafsah. Ini kalau menjadi imam di sini, wala yukabbiru, dan tidak takbir imam, ma lam yafrughil muadzinu, selagi tidak selesai atau selagi belum selesai al-muadzinu, siapa tukang adzan, minal iqamah, dari iqamah, dari aqamat, wa ma lam tastawi sufuf, dan selagi tidak atau selagi belum lurus saf. Jadi imam ini jangan keburu-buru, tunggu dulu selesai iqamat, kemudian setelah iqamat lihat dulu safnya sudah lurus atau belum. Lurus lah baru takbir. Wa yarfa'u sautahu, bahkan disunahkan untuk mengatur barisan, untuk mengatur lurusnya shaf. Wa yarfa'u sautahu bit takbirat, dan mengangkat imam sautahu akan
suaranya imam bitakbirat, dengan banyak-banyak takbir. Satu, takbiratul ihram, kemudian dua dan seterusnya takbir al-intiqal. Wala yarfa'ul ma'mum, dan tidak mengangkat siapa makmum sautahu akan suaranya makmum illa kecuali qadra ma yusmi'u nafsah, akan kadar perkara yang memperdengarkan ya makmum nafsa akan dirinya makmum. Kalau makmum nggak usah keras-keras, ini takbirnya, apalagi bacaannya. Ya, ini takbirnya saja kalau jadi makmum itu jangan keras-keras seperti imam. Jadi Allahu Akbar kata imam. Jadi makmumnya ini kerasa krusu juga di belakang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau perang atau mau gimana? Nggak anu. Apa namanya, nggak boleh kalau makmum itu mengangkat suara. Ini takbir, apalagi bacaan. Bacaan kalau jadi makmum itu sehalus mungkin. Jadi jangan baca Fatihah sampai bikin was-was yang di samping kanan dan samping kirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ini jadi makmum kok begitu. Tidak boleh. Jangan bikin was-was orang-orang yang sekitarnya. Wayanwil imamah. Naam. Dan berniat ya imam akan menjadi imam. Lianal fadlah, supaya memperoleh ya imam al-fadlah, akan keutamaan. Artinya, jadi imam itu enggak niat jadi imam juga sah salatnya, tapi dia tidak dapat apa-apa tentang fadilah menjadi imam dan salat berjamaah. Tapi kalau makmum, dia karena mengikuti orang lain, maka niat makmumnya itu wajib. Ini perbedaan niat antara jadi imam dan jadi makmum. Nah, ini dia. Nam, fa lam yanwih, maka jika tidak berniat ya yaman yang menjadi imam itu, sahhat salatul ma'mumin, maka sah apa salatnya orang-orang yang menjadi makmum. Idza nawau, jika berniat ya makmumun al-iktida, akan mengikuti bihi, akan imam. Wa nalu fadlal qudwah, dan mendapatkan makmumun fadlal qudwati, akan fadilahnya mengikuti. Subhanallah, aturan Allah, syariat Allah yang dianjurkan kepada umat ini tidak ada yang sia-sia sama sekali. Misal ini contohnya, seorang dalam sebuah masjid ada orang sholat berjamaah. Yang makmum wajib jadi makmum karena ngekor kepada yang di depan. Ini imamnya nggak niat jadi imam, niat sholat sendiri, ya sah. Yang imam ini sah, kemudian makmumnya sah, tapi imamnya tidak dapat fadilah berjamaah, makmumnya karena niat fadilah berjamaah, niat jamaah dapat fadilah jamaah yang 27. Subhanallah. Wisirru bidu'a istiftah wa ta'awud kal munfarid, dan yusirru merahasiakan, mana asalnya artinya melawan. Apa melawan bahasa Indonesianya? Melawan, yusirru melawan lah, mengecilkan suara maksudnya. Ya imam bidu'a istiftah, akan doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi, itu maksudnya. Wa ta'awud, dan baca a'udzu sebelum Fatihah. Kal munfarid, seperti halnya orang yang salat sendiri. Wa yajharu bil Fatihah, dan menyaringkan imam akan Fatihah. Wa surah, dan bacaan surat fi jami'is subhi, dalam semuanya salat subuh, artinya rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa aulatail maghrib wal isya'i, dan dua rakaat pertamanya maghrib dan isya. Wa kadzalikal munfarid, dan yaitu seperti itu al-imam, adapun orang yang sholat sendiri. Ya termasuk duhur dan asar di sini enggak masuk, karena ini membahas tentang israr dan ijhar ya. Kalau duhur dan asar memang tidak disunahkan ijhar. Oke. Wa yajharu biqauli amin fil jahriyah,
Wa kadzalikal ma'mum, dan mengencangkan apa? Menyaringkan suara maksudnya. Maka ajah canreng maturah ya imam biqaulihi deka ucapnah imam kalimat amin fil jahriyah di dalam salat jahriyah. Salat jahriyah maksudnya subuh, maghrib dan isya. Wa kadzalikal ma'mum, dan yaitu seperti itu imam adapun makmum. Wa yakrunul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an la ta'qiban, dan membarengkan siapa makmum akan aminnya makmum dengan aminnya imam ma'an hale berbarengan, la bukan ta'qiban mengiringi. Ini kalau amin disyariatkan sama-sama aminnya makmum dan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bahkan di sana ada apa namanya, hadiah khusus, jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala lewat sabda mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika bermakmum kepada imam aminnya berbarengan dengan aminnya imam, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Wa yaskutul imam saktatan aqibal Fatihah liyathuba ilaihi nafsuh. Naam. Dan diam siapa imam saktatan akan sedikit. Saktah itu satu nafas lah. Waladdallin. Amin. Nah, itu sakta namanya. Kalau dalam tajwid itu seperti apa namanya? Mim marqadina. Kan ada seperti itu sakta namanya. Jadi di situ kata beliau Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yaskutul imam saktatan aqibal Fatihah liyathuba ilaihi nafsuh. Tadi saya maknakan saktah sebentar, seperti sebentarnya mimar kadina itu enggak benar itu. Jadi dirubah pemahamannya. Jadi imam di situ diam sesudah membaca Fatihah dan membaca amin. Wa yaskutul imam saktatan aqibal Fatihah liyathuba ilaihi nafsuh. Liyathuba karena supaya tenang atau kembali ilaih kepada imam apa dirinya imam. Artinya sesudah sama-sama baca amin, amin, imamnya diam. Lah ketika diam itu apabila sholatnya jahriyah, maka ketika imam diam makmum membaca Fatihah di situ. Oh, di sini teruskan. Wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah, dan membaca siapa makmum akan Fatihah fil jahriyah dalam sholat jahriyah, fi hadis saktah di dalam ini diamnya imam, dia tamakkana fil istima' inda qiraatil imam, supaya bisa makmum dari mendengarkan ketika membacanya imam, baca surat-surat setelah itu kan supaya mendengarkan. Nah, wala yaqra'ul ma'mum as-surah fil jahriyah, dan tidak usah membaca al-ma'mum siapa makmum akan surat fil jahriyah di salat jahriyah, illa idza lam yasma' sautal imami, kecuali apabila tak bisa mendengar makmum akan suaranya imam. Jadi imamnya tak pakai speaker, masjidnya penuh, imamnya depan sekali, makmumnya sampai tumpah ke halaman, nggak ada speakernya, nggak ada pengeras suaranya. Jadi makmum ini tidak mendengar bacaan imam setelah amin, amin. Daripada diam karena tidak mendengarkan bacaan suratnya imam, maka makmum juga disunnahkan membaca surat-suratan. Nah, wala yazidul imam ala thalathi fi tasbih, wala yazidul imam ala thalathi fi tasbihatir ruku' was sujud, dan tidak boleh menambah siapa imam
atas 3 kali di dalam tasbihnya ruku dan sujud, supaya tidak panjang-panjang, supaya tidak bikin jemu kepada para makmum. Nah, wala yazidu fi tasyahhud al-awwal ba'da qawlihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini juga catatannya. Dan tidak menambah imam di dalam tahiyat yang pertama sesudah perkataannya imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak boleh menambah panjang-panjang. Langsung bangun ke rakaat yang berikutnya. Naam. Wa yaktasiru fi rak'atain al-akhiratain al-Fatihah, dan meringkas imam di dalam 2 rakaat yang terakhir atas Fatihah, tidak usah baca surat. Wala yatawwilu 'alal qaum, dan jangan memperpanjang imam atas kaum, jangan memperlambat, jangan memperpanjang. Wala yazidu du'aahu fi tasyahhudil akhir ala qadri tasyahhudi wa salati ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menambah imam akan doanya imam di dalam tahiyat seakhir ala qadri tasyahudi, atas kadar tasyahudnya imam dan salawatnya imam atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwil imam inda taslim assalam ala al-qaum, dan berniat siapa imam ketika salam akan bersalam, memanggil salam atas kaum. Wa yanwil qaum bi taslimihim jawabahu, dan berniat siapa kaum makmumun dengan salamnya kaum akan menjawab imam. Ini luar biasa, ini syariat kita ini luar biasa. Subhanallah. Jadi ketika imam memanggil salam, niatnya imam salam kepada makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang makmum tidak menjawab waalaikumsalam, tapi salam dia keluar dari sholat itu sudah otomatis diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Subhanallah. Subhanallah. Ini indah. Syariat kita itu betul-betul indah. Naam. Wa yathibul imam sa'ata yafrughu minas salam. Melanjutkan sisa daripada adab antara menjadi imam dan makmum di dalam salat berjamaah. Wa yathibul imam sa'ata yafrughu minas salam, dan memutar siapa imam sa'ata yafrughu, di saat selesai imam minas salam, dari assalam, sesudah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian imam memutar ke kanan. Wa yuqbilu 'alan nas, dan menghadap imam atas manusia, biwajhihi, dengan wajahnya imam. Artinya di sini memutar 180 derajat ya. Jadi kalau kita di Indonesia salat kita menghadap ke barat, maka ketika selesai salam kita langsung menghadap ke timur. Nah, ini yang paling banyak ahlul hadis mengamalkan yang ini. Ada sebagian ulama yang memutar hanya beberapa derajat. Kalau tadinya menghadap ke barat, berputarnya cuman menghadap ke arah utara. Jadi yang ini Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ini mengikuti dalil-dalil yang menyatakan langsung berputar dan menghadap dengan semua wajah kepada arah makmum. Jadi kalau di Indonesia yang tadinya imam menghadap ke barat, sesudah salam langsung menghadap ke timur. Naam, yuqbilu 'alan nas biwajhi. Wala yathibu, dan tidak memutar imam in kana khalfahun nisa'u, jika ada yaitu di belakang imam siapa perempuan-perempuan. Kalau imamnya laki-laki cuman satu tok, di belakangnya perempuan semua. Seperti yang terjadi misalkan di sebuah pesantren. Di sebuah pesantren kiainya yang ngimamin, santrinya cewek semua, santrinya perempuan semua. Maka tidak usah berputar, tetap menghadap kiblat. Lian sharifnah,
kecuali ini lian sarifnah, supaya pergi mereka nisa awalan di dalam pertanyaannya, artinya supaya mereka, kecuali mereka sudah pergi semua baru eh, mereka pergi semua baru imam itu boleh pergi. Itu kalau boleh memutar atau langsung pergi ketika makmumnya perempuan. Wala yaqumu ahadun minal qaum, ini kembali ke umum lagi. Jadi makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumal imam, dan tidak berdiri siapa seseorang pun daripada kaum hatta yaqumal imam, sehingga berdiri siapa imam. Wa yansariful imam, dan pergi siapa imam, haitsu syaa, sekiranya berkehendak imam, an yaminihi, dari kanannya imam, au shimali, atau kirinya imam, wal yaminu ahabbu ilayya, adapun kanan yaitu lebih senang kepadaku. Artinya ini adab luar biasa ya. Adab salat yang bisa diambil contoh, diamalkan di majelis-majelis. Kalau kiainya belum pergi, jangan pergi duluan yang ngaji. Ya, di kelas juga kalau kita sekolah, kalau gurunya belum keluar, jangan keluar duluan muridnya. Ini dalam sholat contohnya. Dalam sholat contohnya, imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi wirid ya, wirid sesudah sholat tuh wirid dulu. Jadi setelah itu selesai, baru kemudian imamnya pergi. Sesudah imamnya pergi berdiri, maka makmumnya juga berdiri. Jadi biarkan imamnya pergi duluan, istilahnya begitu. Ini adab luar biasa ini. Luar biasa adab seperti ini. Dan yang tahu itu cuma santri seperti ini. Kecuali imamnya ini yang nyuruh, udah pergi-pergi, saya masih mau wirid, lain itu. Itu biasanya sebagian kiai seperti itu. Nah, wala yakhussul imam nafsahu bid-du'a fi kunutis subhi, dan tidak mengkhususkan siapa imam akan dirinya imam dengan doa di dalam kunutnya subuh. Bal yaqulu, tapi yaqulu membaca imam akan lafaz Allahumma hdina. Nah, wa yajharu bihi, dan menyaringkan imam bihi dengan kunut. Wa yu'minul qaumu, dan membaca amin siapa kaum. Jadi di dalam kunut subuh, imam itu jangan pakai mutakallim wahdah, tapi pakai mutakallim ma'al ghair. Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini kalau jadi imam ya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, ila akhiril kunut. Nah, yang makmumnya cukup amin saja, dikeraskan bacaannya. Wala yarfa'una al-aydiyah, dan tidak mengangkat mereka akan banyak-banyak tangan di dalam kunut itu. Falam yathbut dzalika fil akhbar, maka tidak ada dzalika apa itu raf'ul aidi fil akhbar dalam banyak-banyak hadis. Jadi ini madhabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, waktu kunut kata beliau enggak usah angkat tangan. Tapi yang jumhur ulama Syafi'iyah, khususnya yang sudah ditahqiq oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, kalau sebelumnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i, itu diangkat tangannya. Jadi kita mengikuti jumhur, tetap dalam kunut kita mengangkat tangan. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatal kunut, dan membaca siapa makmum akan sisa al-kunut dari bacaannya makmum. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi ketika sampai fa innaka taqdi, kita sama-sama baca, makmumnya membaca, imamnya membaca. Kalaupun makmumnya enggak baca, itu juga ada madhab yang mengatakan enggak apa-apa, cukup imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa la yaqiful ma'mum
wahdahu, dan jangan ini la nafi bimakna nahi, dan tidak boleh artinya jangan berdiri siapa makmum halih sedikitnya makmum, bal tapi yadkhulu masuk makmum as-shaff akan shaf. Jangan suka sendirian, jangan suka sendirian. Nah, ini dalam sholat. Dalam sholat itu jangan suka mencel ya. Jangan suka sendiri di paling belakang sendiri. Bermakmum tapi sendiri itu fadilah sholat berjamaahnya berkurang. Satu, yang kedua, ini himbauan kepada santri khususnya putri, jangan sering menyendiri masalah, apalagi masih di pesantren. Santri-santri yang sering menyendiri di pesantren itu gampang kemasukan jin. Jadi ada waktu tertawa, ada waktu bercanda, tapi jangan kelewatan. Kalau perempuan itu jangan terbahak-bahak kalau ketawa. Ha 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 ha. Tuh, kalau perempuan jangan sampai begitu. Ya diaturlah, volume suaranya diatur. Tapi ya agak aja bercanda, tertawa itu enggak apa-apa. Hal-hal yang boleh itu, ada saatnya seperti itu. Jangan mengkungkung diri, jangan suka menyendiri. Kalau dalam bahasa sholat berjamaah itu, macan akan gampang menerkam kambing atau domba yang menyendiri dari teman-temannya. Tapi ketika domba itu berkumpul dengan teman-temannya, macan pun takut. Jadi itu diibaratkan oleh sebagian ulama di dalam kitab-kitab fikih dalam berjamaah. Artinya jangan suka menyendiri, apalagi santri putri. Jangan suka menyendiri. Berkumpullah dengan teman-teman, tukar pikiran, kemudian jangan bengong, ya, jangan bengong. Jangan suka yang menyendiri itu mikir-mikir sendiri dengan pikiran yang tidak berarti. Jangan. Itu gampang kemasukan hal-hal yang tidak baik. Jadi berkumpullah dengan teman-temannya, membahas hal-hal yang bersifat ilmiah, tanya-tanya maknanya kitab, maknanya artinya bahasa atau murojaah hafalan dan lain sebagainya. Nah, au yajurru ila nafsihi ghairah, atau ini ataf kepada yadkhulu, atau menarik makmum ila nafsi kepada dirinya, makmum ghairahu akan lainnya makmum. Jadi kalau ternyata shaf di depannya sudah penuh, kita nggak bisa masuk, jadi kita menyendiri, tapi setelah takbir kita tarik satu supaya kita tidak menyendiri. Wala yanbaghi lil makmum ay yataqaddama 'ala al imam, dan tidak pantas bagi makmum harus maju makmum atas imam. Jadi jangan sampai makmum ini posisinya lebih ke depan daripada imam. Fi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya makmum. Au yusawiyahu, atau menyamai makmumhu akan imam. Lah, artinya jangan juga. Bahkan yang bagi pantas ayyata akhara, harus akhirnya ya makmum. Jadi ayyata akhara akhir artinya ketika imam sudah selesai baru kita mengikuti. Contohnya takbiratul ihram saja. Ketika imam membaca Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar, gitu. Tapi di sini yang masalah yang terjadi di mana-mana, saya lihat di Indonesia lah. Ini ketika imamnya sudah berdiri mau takbir, imamnya akan talafud juga itu. Sholli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Seharusnya waktu itu juga makmum bilang usolli juga. Usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Jadi ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar, sudah selesai roknya imam, maka makmum ikut langsung. Allahu Akbar. Itu yang paling afdal. Bukan yang ketika imam sudah selesai roknya Allahu Akbar,
si makmum masih bilang usolli fardadh dhuhri, itu ketinggalan beberapa detik itu. Kita temukan hal-hal seperti itu yang sering terjadi ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, si imam ini sudah takbir, Allahu Akbar. Ini di belakang masih riuh mentalafutkan niat. Usolli fardal Jum'ati rakaataini makmuman. Ini seharusnya si makmum ini, para makmum ini membaca usolli talafut bin niyah itu ketika imam juga talafut bin niyah. Maka ketika imam selesai membaca takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka disusul para makmum bertakbiratul ihram juga, karena talafut bin niyah sudah juga berbarengan dengan imam tadi. Naam. Fala yahwi ila ruku'i, maka tidak turun ya makmum ke ruku' kecuali illa idan taha, apabila selesai al-imam, siapa imam, ila haddir raki'in, ke batasnya orang-orang ruku'. Wala yahwi ila sujud, dan tidak turun makmum ke sujud malam tasil jabhatul imam, selagi tak sampai apa, jidatnya atau keningnya atau dahinya imam ke bumi. Itu dia. Ketika kita sudah lihat imamnya sampai ke bumi, jidatnya, baru kita sujud. Subhanallah, indahnya agama kita. Sampai masalah ibadah seperti ini, ibadah berjamaah, aturannya luar biasa. Banyak aturannya, iya, tapi senang. Aturan seperti ini senang. Bagi yang tidak tahu, belajar dong. Belajar dengan santai, belajar dengan khusyuk. Bikin belajar ini sebuah kesenangan. Jangan jadikan beban. Jangan jadikan alasan kita sudah tua lalu tidak belajar. Sahabat-sahabat Nabi SAW belajarnya ada yang umurnya sudah 40 tahun. Ada umurnya sudah 50 tahun, bahkan ada yang lebih. Jadi pengajian-pengajian bukan hanya di pesantren yang harus digalakkan, tapi juga di masyarakat harus digalakkan. Walaupun yang dibahas hanyalah bab wudu dan bab salat, atau hal-hal yang sepertinya kelihatannya sepele tapi itu mengandung makna ilmiah, maka semua akan ternilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semaraknya Islam di antara masyarakat apabila pengajian-pengajian itu juga disemarakkan di antara masyarakat. Jadi para guru kami selalu mewanti-wanti, kalau kalian, kata beliau-beliau itu waktu saya Al-Fakir dari Makkah Al-Mukarramah, kalau kalian nanti pulang ke Indonesia punya jam'iyah seperti malam Selasa, malam Jumat, atau malam Senin, mingguan, atau sebulanan, jam'iyah seperti jam'iyah hadrah, seperti jam'iyah tahlil, seperti jam'iyah yasinan atau waqi'an, atau jamiah solawatan. Jangan sampai, kata guru-guru saya itu, di dalamnya tidak ada keterangan ilmu. Jangan sampai tidak baca kitab, harus ada yang baca kitab. Kecuali minimal pengajian yang bersifat umum, tapi afdalnya ada kitabnya, afdalnya ada kitab. Bacalah Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, satu kalimat, dua kalimat, tabarrukan, mengharap barokahnya muallif, orang-orang wali, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.